Pandemi COVID-19 memukul telak perekonomian dunia. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Uniknya, investor retail justru mengalami pertumbuhan pesat di saat pandemi. Sudah akrab dengan istilah investor retail? Singkatnya, investor retail adalah mereka yang berinvestasi dengan dana pribadi. Jadi siapapun yang berinvestasi secara individu dapat disebut dengan investor retail. Semakin majunya perkembangan teknologi dan semakin beragamnya instrumen investasi, membuat jumlah investor retail semakin tinggi dan tentunya menjadi angin segar untuk perekonomian. Berdasarkan publikasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jika pada 2018 lalu investor pasar modal tercatat hanya sebanyak 1,6 juta, pada tahun 2022 bertumbuh menjadi 9,1 juta. Meskipun inklusi dan literasi keuangan semakin meningkat, masih terdapat gap antara inklusi dan literasi. Masih banyak investor retail yang baru, kurang cermat dalam melakukan investasi, baik pada tempat investasinya maupun instrumen investasinya itu sendiri. Paling mudah ditemui yaitu investasi ikut-ikutan. Ketika mata uang kripto naik, semuanya beli kripto. Ketika NFT booming, semuanya bikin dan beli NFT. Saat pandemi, banyak orang mulai ikut-ikutan nanam saham, tetapi seringkali tidak benar-benar paham saham apa yang mereka beli. Kalau rugi, kita cuma saling bisa menyalahkan. Alih-alih untung, jadinya buntung. Nah, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai uang yang kita cari susah-susah, hilangnya begitu mudah. Janganlah berinvestasi karena hanya sekedar ikut-ikutan ya, tapi pelajari berbagai informasi, skema, hingga resikonya. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudisadewa mengatakan bahwa euforia dalam berinvestasi harus disertai dengan pengetahuan yang cukup bagi kaum muda. Jangan sampai investasi hanya menjadi ajang ikut-ikutan tanpa memiliki pengetahuan. Nggak usah tergiur flexing. Berikut beberapa tips sederhana yang diberikan Bapak Purbaya tadi untuk para investor retail. 1. Harus mampu melakukan profiling pada dirinya sendiri. 2. Mulailah berinvestasi setelah memenuhi kebutuhan dasar, memiliki dana darurat, dan memiliki asuransi. 3. Sabar. Hindari pemikiran bahwa investasi itu bisa bikin langsung kaya. 4. Jangan berutang dalam berinvestasi karena bunga pinjaman itu sudah pasti, sedangkan return investasi belum pasti. Investasi bisa memberikan kesejahteraan bagi diri kita sendiri, serta sekaligus bisa berpartisipasi dalam memajukan perekonomian negara.